Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, guru-guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Betty Mayasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai supervisi akademik untuk coaching. Nah, di sini saya berperan sebagai pengamat, kemudian ada rekan saya Bapak Dani Istiharto sebagai coach, dan satu lagi rekan saya Bapak Ardi Prasetyo sebagai coach. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum Pak Dani, Pak Ardi. Waalaikumsalam Bu Betty. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Betty. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat banget. Bu Betty gimana hari ini? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh iya Pak, hari ini Pak Dani berencana untuk melaksanakan proses coaching ya Pak ya dengan Pak Ardi. Bener banget Bu, iya. Hari ini saya rencana ada coaching dengan Pak Ardi nih, Iya, bentar nanti. jadi Bapak jadi coachnya ya Pak ya? Iya Bu, iya. Iya, oke. Kalau begitu saya pinjam dulu nih Pak Daninya sebentar ya Pak Ardi ya. Karena sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya obrolin nih Pak dengan Pak Dani. Nggak apa-apa kan Pak Ardi dan Pak Dani? Aman-aman Bu, silakan. Aman. Baik, Pak Dani. Boleh Bu. Gimana nih perasaannya mau coaching sama Pak Ardi? Sudah siap ya Pak melakukan coaching? Wah, saya sangat apa ya, excited banget nih Bu Nisi ya. Walaupun mungkin ini yang pertama, tapi insya Allah saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta lah pokoknya insya Allah. Iya, luar biasa Bapak. Nanti pada saat melakukan proses coaching, ketika Bapak melakukan percakapan nih Pak dengan Pak Ardi sebagai coaching, nanti saya akan mengamati kegiatannya Pak ya, dan melakukan penilaian Iya Bu. sesuai dengan rubrik penilaian coaching Pak. Jadi seperti yang Bapak sampaikan Mm-mm. tadi, kan saya akan melakukan penilaian, misalnya apakah Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci nih Pak. Apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Kemudian Mm-mm. jangan lupa ya Pak ya, nanti selama proses coaching Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, ada proses kreatif ya kan Pak ya, dan memaksimalkan Ya, potensi. Setuju Pak dengan rubrik penilaian coachingnya Pak? setuju Bu, aman, nggak masalah sih, insya Allah. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, dalam proses coaching nanti kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan? Em, Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi inti coaching sih Bu ya. Di antaranya itu ada apa kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan tiga kompetensi inti coaching ya Pak ya, seperti kehadiran Iya Bu. penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu nih Pak, di antara ketiga kompetensi inti coaching, kira-kira kompetensi inti yang mana nih yang Bapak inginkan untuk saya amati lebih dalam lagi gitu Pak? Sepertinya saya dari tiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya tuh ingin fokus untuk mengembangkan kompetensi terutama di ini Bu, mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach Bu. Oke, jadi Bapak ingin lebih fokus untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot ya Pak ya. Nah, menurut Pak Dani dari skala 1 sampai 10 saat ini posisi Bapak di skala berapa nih Pak? Saat ini saya masih di kira-kira ya bisa dibilang level atau posisi 6 lah gitulah Bu ya. Oleh karena itu saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot gitu Bu. Iya, jadi harapan Bapak setelah saya melakukan penilaian terhadap Bapak tadi, seperti apa nih Pak? Ya harapannya sih setelah ini saya bisa meningkat menjadi level 8 lah dan seiring pengalaman coaching eh, saya bisa lebih untuk mengembangkan diri lah bisa menjadi 9 atau 10 lah bisa maksimal kalau memang jam terbangnya sudah
sudah lama itu Bu ya mungkin dalam melaksanakan proses coaching. Iya, wah luar biasa sekali Pak ya. Baik Pak, kemudian indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan pada proses coaching hari ini apa saja Pak? Eh, Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching hari ini, saya ingin coach itu mampu mengidentifikasi permasalahannya. Coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Kemudian coach juga mampu membuat rencana-rencana aksi dan menyampaikan cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melaksanakan rencana aksinya. Itu Bu. Oke, Bapak. Jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah menemukan sendiri ya, Pak ya, solusi dan Iya, iya, menyampaikan iya. langkah-langkahnya ya. Oke, baik Mm, mm, Bapak. mm. Pak Dani, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah kita selesai ngobrol-ngobrol lagi, Pak ya. Iya Bu. Oke, silakan Pak Dani, Pak Ardi dilakukan lanjut proses coachingnya. Ya, bisa kita mulai proses coachingnya Pak Ardi. Nanti biar Bu Betty Siapa? eh, geser sedikit ke Pak, sebelah iya. lah, Oh, iya, mengamati kita nggak apa-apa kan ya Bu Betty ya. iya benar Pak. Mm-mm. Bisa, Pak. Silakan, Pak. Kita mulai Pak Ardi ya. Siap. Ye, Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi gimana kabarnya hari ini? Al- Sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Baik, Pak. Gimana kabar Bapak sendiri? Sehat, Pak? Alhamdulillah ini sehat, sehat. Masih tetap puasa insya Allah sampai buka mudah-mudahan ya. Ya. Kebetulan kita mungkin ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit atau 10 15 sampai 20 menitan lah mungkin Pak Ardi ya. Kira-kira Ya. kita ketemu sore hari ini kira-kira nih Pak Ardi ingin menceritakan apa nih kira-kira nih Pak Ardi nih. Di kesempatan kali ini kita ketemu nih. Jadi gini, Pak. Saya itu ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolahan ini. Jadi, eh, sebentar lagi kan pelaksanaan USP di kelas 12 SMA ini, Pak. Jadi kebijakan sekolah itu akan melaksanakan pembelajaran daring bagi siswa kelas 10 dan 11 selama 2 minggu, Pak, selama pelaksanaan USP itu. Permasalahannya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu tentang belajar daring, itu Mm-mm. banyak sekali siswa yang kurang aktif Pak dalam pembelajaran. Mm-mm. Hingga proses pembelajaran daring itu sepertinya malah menimbulkan masalah baru. Oh baik Pak Ardi. Jadi murid Bapak itu banyak yang apa tidak aktif ya dalam belajar daring. Eh, Menurut Bapak nih kira-kira apa saja ya ya Pak ya yang membuat murid-murid Bapak itu menjadi apa ya tidak aktif pada saat pembelajaran daring. Betul, betul Pak. Dari pengalaman tahun lalu yang waktu pandemi itu ya, eh, Ya, ya, ya. kita pernah menanyakan kepada murid, itu kita wawancara langsung, bertanya langsung kepada murid, Mm-mm. kendala-kendala mereka tidak aktif itu seperti apa sih? Pertama mungkin sinyalnya, mereka bilang sinyalnya kurang bagus. Terus ada yang tidak bisa Zoom karena memiliki, ini kan lumayan makan pakai Pak, untuk apalagi untuk Iya. pelajar kan atau anak-anak. Mm-mm. Jadi makan kuota terlalu besar. Iya, iya, iya. Terus eh, internetnya tidak memadai lah untuk Zoom. Bahkan ada yang belum siap belajar katanya seperti itu. Mm-mm. Masih Mm-mm. tidur. Karena kan pola tidurnya berubah itu jadi anak-anak kalau Iya. belajar di rumah itu. Baru Hmm. bangun tidur, kemudian kendala ketika melakukan video call atau Zoom itu hitung-hitungannya paling hitungan jari aja lah yang masuk di Zoom itu Pak. Yang lain kan Iya. alasannya banyak aja alasan yang disampaikan itu Pak. Mm-mm. Berarti lumayan juga ya tadi ya kendala-kendala yang dihadapi oleh murid-murid Bapak ini ya. Baik Pak Ardi, kira-kira yang ingin Bapak dapatkan nih dari percakapan kita kali ini nih, apa nih kira-kira nih? Harapannya Pak ya, harapannya itu mungkin Iya, ada itu kah apa supaya pembelajaran itu dapat berjalan secara aktif walaupun tidak menggunakan Zoom atau video
video con gitu. Namun keterlibatan siswa tetap full. Jadi gimana Oh, caranya itu Pak? Jadi belajar full, terus mm-mm. tepat waktu dalam mengerjakan kegiatan pembelajaran yang terutama saya sendiri yang sampaikan ke anak-anak itu Pak. Oh, jadi Pak Ardi itu ingin apa melaksanakan pembelajaran daring yang dapat melibatkan kehadiran dan keaktifan murid, Pak ya, secara utuh, walaupun mungkin tanpa melakukan Zoom atau video conference, Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi walaupun tidak menggunakan video con atau Zoom, mereka tetap bisa aktif belajar gitu Pak. Nah, nah mungkin dari situ Pak Ardi, keaktifan murid seperti apa nih yang Pak Ardi inginkan nih saat belajar daring, walaupun nggak Zoom, nggak Vicon ini misalkan. Ya, Kira-kira apa nih Pak Ardi? Keaktifan murid yang seperti apa? jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Jadi waktu Mm-mm. saya itu kan 2 minggu, berarti ada 4 kali pertemuan. Kan matematika itu 4 jam Pak, jadi 1 minggu itu 2 kali Ya, pertemuan. Dan iya, iya, tentunya iya. berdasarkan hasil observasi saya terhadap murid yang sebelum pembelajaran itu dimulai, mungkin saya Mm-mm. tidak akan melaksanakan pembelajaran dengan Vicon. Iya, iya, iya. Jadi saya harapkan antara lain kehadiran murid saat awal absen awal, sehingga saya bisa ngecek kesiapan belajar mereka. Mm-mm. Kemudian harapannya ketika saya menyajikan pembelajaran dan terdapat kuis atau Mm-mm. tugas di dalamnya, murid dapat melaksanakan pembelajaran tersebut tepat waktu, Iya. walaupun kegiatannya daring. Tetap Mm-mm. harapannya anak tuh senang-senang lah Pak dengan pembelajaran, apalagi matematika kan. Iya, Jadi iya. pembelajaran yang dapat berpihak lah kepada anak. Mm-mm. Menarik banget, Pak Ardi. Ya, ya, berarti itu pembelajaran yang dapat membangun apa keaktifan murid, Pak ya, berarti ya. Kalau melihat posisi Bapak saat ini, itu kira-kira Pak pada skala berapa Pak ya untuk melihat atau apa ya untuk mengukur lah kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan murid itu kira-kira ada di level berapa itu Pak posisinya sekarang ini Pak? Wah, kalau level jujur mungkin sekarang ini saya ngerasa masih berapa ya? Mungkin 7 lah Pak. Saya harap 7 Pak ya. iya 7 dari skala 10 mungkin ya. Saya harap Mm-mm. dapat mengembangkan ide-ide lah inovatif yang dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid Mm-mm. dan dapat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid terus bisa meningkatkan keaktifan Pak. Jadi anak Ya, tuh ya. aktif terus terlibat dalam pembelajaran daring lah. Mm-mm. Nah, kalau kalau begitu Pak Ardi, eh, kira-kira nih langkah-langkah apa atau adakah ide-ide inovatif yang Bapak akan lakukan ya untuk meningkatkan apa keterlibatan dan keaktifan murid-murid Bapak nih? Ada nggak kira-kira nih idenya dari Pak Ardi? Gimana Pak? Mungkin begini Pak. Jadi pertama saya pantau tuh anak-anak yang seusia murid-murid saya ini untuk yang utamanya kan anak SMA itu gemar bermain game itu Pak. Mm-mm. Khususnya game-game online tuh. Kemudian untuk mengantisipasi alasan anak-anak untuk tidak banyak kuota internetnya, saya mungkin akan menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Sway Pak. Mm-mm. Jadi Microsoft Sway ini bisa memasukkan seluruh materi dalam bentuk artikel, PowerPoint, gambar, video, pembelajaran, terus bisa jadi sumber lah untuk mereka, serta link absen dan link quiz bisa dijadikan satu semuanya, Pak. Mm-mm. Sehingga murid tidak kerepotan lagi dalam membuka banyak link. Karena kan kendala mereka kan ketika Zoom itu memakan kuota, ketika kita sampaikan di YouTube tetap memakan kuota yang cukup besar. Jadi harapannya dengan semuanya dimasukkan jadi satu, Mm-mm. itu eh, bisa mempermudah mereka lah Pak. Jadi pada halaman Sway itu saya akan meletakkan link kuis, kemudian kuis online lewat aplikasi Wordwall, kemudian bisa mencoba kuis menggunakan yang seru dan menantang sehingga mereka memacu adrenalin untuk gemar matematika ini Pak.
Mm-mm. Karena ada levelnya, ada nyawanya seperti bermain game kan, Pak. Oh iya iya Jadi iya. ada bonus, iya seperti itu, Pak. Jadi Mm-mm. variatif lah. Seperti kita main game pada umumnya, jadi bisa memicu anak-anak untuk aktif pada Mm-mm, belajar mm-mm. gitu, Pak. Wah, kayaknya mantep banget itu Pak ya. Jadi dengan menggunakan apa ya game online itu harapan Bapak itu anak-anak atau murid-murid itu nantinya bisa terlibat secara aktif Pak ya saat pembelajaran daring gitu ya. Itu teknis pembelajaran itu gimana Pak? Ya Pak, jadi harapan saya itu anak-anak pertama kan harapan tuh supaya semangat dulu tuh Mm-mm. saya maksudkan bermain game itu antusias dalam belajar daring karena kalau ada kata-kata game wah anak-anak tuh antusiasnya tinggi kalau sudah ayo kita main game gitu. Mm-mm. Terus untuk teknisnya saya hanya mempersiapkan sesuainya yang sudah lengkap di dalamnya berupa absen, materi, kemudian artikel atau tulisan PowerPoint dan lain-lain sebagainya sebagai bahan pembelajaran ini Pak. Mm-mm. Jadi anak-anak bisa memilih gaya belajar masing-masing sesuai dengan eh, kemampuan dan kemauannya. Setelah memahami pelajaran, Mm-mm. baru murid-murid dipersilahkan kuis yang saya sediakan. Iya iya. Saya hanya cukup membagikan linknya saja ke mereka ke grup anak-anak. Bisa kan ada grup-grup tuh Pak, grup anak-anak WA. Jadi Mm-mm. saya bisa memantau setiap pergerakan murid yang absen, yang sudah mengerjakan tugas, kuis, kemudian anak-anak juga bisa melihat langsung hasilnya dan rankingnya berapa. Oh, anak-anak kan sudah Mm. kalau ranking terpicu tuh. Iya iya Wah, iya. Iya. ya. Kemudian saya rasa murid dengan seperti itu akan antusias dengan istilahnya game yang akan dilakukan ini, Pak. Baik Pak ya, mantep banget itu Pak ya strategi main gamenya tadi ya. Bahkan ada apa namanya levelnya itu ya. Nah, untuk ini kan nanti berkaitan dengan apa ya ranking tadi Pak ya. Nah, gimana nih Pak strategi lainnya nih untuk memaksimalkan keterlibatan murid ya dengan main game tadi? Terus ada lagi nggak kira-kira nih strategi yang lain untuk memaksimalkan keterlibatan murid nih Pak? Mungkin untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya itu mungkin saya akan meminta murid untuk melakukan refleksi, Pak. Jadi teknisnya Mm-mm. saya akan meminta anak-anak untuk melakukan refleksi dengan metode 4F, Mm-mm. fact, feeling, finding, and future Ah, atas iya iya iya. seluruh rangkaian kegiatan pada pertemuan sebelumnya. Tentunya penulisan refleksi ini saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Jadi anak-anak tuh dengan gayanya mereka masing-masing boleh Mm-mm. pakai video, infografis, gambar, lukisan, mungkin dan lain-lain mungkin Pak. Iya Jadi iya iya. mereka tetap bisa ekspresif lah menyampaikan ini Pak. Iya mantap banget ini Pak Adi ya. Jadi selain tadi ada main game, kemudian ada juga apa namanya refleksi ya dengan Iya, 4F refleksi. tadi ya luar biasa ini Pak. Kira-kira nih Pak ya nanti dalam pelaksanaannya nih, siapa ini dan apa yang dapat membantu Bapak untuk melakukan pemantauan nih kira-kira nih pemantauan terkait keaktifan atau keterlibatan murid tersebut nih. Bapak bisa mengajak siapa nih untuk membantu Bapak nanti dalam pelaksanaannya. Mungkin kalau misalnya keterlibatan tuh mungkin beberapa mungkin aplikasi dulu mungkin Pak. Jadi itu mungkin saya tuh butuh aplikasi yang saya sebutkan tadi Pak, yang Mm, pertama Microsoft Sway untuk buat mm, artikel, workflow dan lain-lain untuk gamenya itu, kemudian untuk Microsoft Form untuk rekap absennya, kemudian juga untuk mm. Google Drive untuk data penyimpanan anak-anak kirim itu. Iya, iya, iya. Terus Iya. untuk keaktifan mungkin murid dalam belajar ini saya membutuhkan keterlibatan tentunya orang tua nih Pak, karena kan anak-anak belajar di rumah. Tentu Mm. keterlibatan orang tua itu sangat perlu, sangat dan sangat kita butuhkan, Pak, untuk memantau anak-anak itu. Iya, berarti kata kuncinya di orang tua Pak ya. Berarti ini Bapak rencana nanti akan berkolaborasi dengan orang tua murid di rumah gitu Pak ya. Luar biasa ini Pak. Bisa nggak Bapak itu menceritakan rencananya nanti gimana Pak untuk bisa memastikan orang tua di rumah ini memantau keaktifan murid anak-anaknya di rumah itu nanti gimana Pak? Planningnya gimana? Planningnya, Pak ya, Mm-mm. mungkin
eh, nggak secara langsung nih Pak, tapi saya berencana melibatkan orang tua itu dalam pembelajaran daring ini untuk pertemuan ketiga. Mm-mm. Saya akan meminta murid mengisi form Mm-mm. berupa komentar untuk hasil refleksinya yang telah dikumpulkan di Google Drive. Jadi saya akan membuat satu orang itu mengomentari hasil refleksi dari dua temannya, Pak. Mm-mm. Di samping itu, siswa tersebut juga akan menceritakan kegiatan pembelajaran daring kepada orang tuanya dan memperlihatkan karya refleksinya kepada orang tuanya. Jadi di form penilaian tersebut, murid akan menuliskan pendapat dari orang tuanya terhadap pembelajaran daring dan refleksi sendiri. Mm-mm. Sehingga masing-masing teman itu bisa memantau, Pak, ketepatan waktu tugas teman, terus mereka terlambat atau tidak, dan orang tua juga dapat terlibat langsung dalam kegiatan ini, Pak, kegiatan anaknya tersebut. Mm-mm. Mantap banget rencananya ya untuk melibatkan apa partisipasi orang tua ya, walaupun hanya di pertemuan ketiga kalau nggak salah tadi Pak ya. Nah, Iya. kira-kira nih, apakah nantinya ada hambatan-hambatan nggak Pak ini dalam rencana Bapak ini? Dan apakah Bapak nanti itu Bapak rencananya itu akan melakukan apa Pak agar dapat menghambat apa ya mengatasi hambatan itu? Jadi Bapak bisa punya prediksi nggak hambatannya apa? Kemudian langkah apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi hambatan itu? Kalau hambatan itu pasti setiap setiap kegiatan tuh pasti selalu ada hambatan atau kendala, Pak ya. Jadi mungkin Mm-mm. kendala terbesarnya itu mungkin masih ada siswa yang tidak aktif itu, Pak. Itu paling saat Ya. pertama itu paling besar itu. Jadi Mm-mm. untuk mengatasinya saya akan langsung cek absennya dulu. Apabila Mm-mm. dia tidak absen pada waktu yang ditentukan, saya akan langsung hubungi langsung anaknya. Ya, ya, ya. Apabila masih tidak dapat dihubungi, saya akan mencoba mencari tahu informasi tentang nomor orang tuanya mungkin melalui wali kelas, Mm-mm. sehingga saya bisa langsung menghubungi anak tersebut bahwa ini loh ada pembelajaran hari ini, ada kegiatan dari hari ini. Mm-mm. Kemudian mungkin permasalahan lain yang mungkin terjadi apabila ada murid yang tidak punya kuota nih Pak. Kalau Iya, tadi iya. kan tentang anaknya males nih, kalau ini Heeh, tidak punya kuota ini kan bisa jadi alasan nih. Pertama tidak ada, bener. eh, kalau tidak punya kuota ini mungkin saya kasih kelonggaran lah Pak. Jadi eh, ekonomi orang tua atau anak-anak kan kita juga harus paham. Mm-mm. Dan ya mungkin kita kasih kelonggaran dan memahami situasi yang terjadi pada murid, namun tetap dengan bimbingan agar dapat menyelesaikan tugasnya, tapi tetap tidak lalai dengan tugasnya. Kita beri kelonggaran, tetapi tetap tidak lalai pada tugasnya selama pembelajaran daring berlangsung Mm-mm. maupun pembelajaran daringnya selesai nanti. Ya, ya, ya. Sehingga saya menyiasati satu pertemuan untuk merefleksi seluruh kegiatan dan mengobservasi ulang apa sih yang jadi kendala-kendala selama pembelajaran yang ada, kemudian menghubungi orang tua atau mempersilahkan untuk mengumpulkan tugas secara manual ke sekolah Pak, kalau memang betul-betul tidak bisa Mm. itu seperti itu Pak. Mm-mm. Nah, makin asik aja nih pembicaraan kita nih Wardia. Kayaknya sudah semakin apa ya mengerucut gitu loh. Dari percakapan ini sih kira-kira nih ya Pak, dari apa yang tadi sekian banyak Bapak sudah sampaikan itu eh, apa sih yang Bapak dapatkan tadi dari yang sudah kita obrolin ini Bu? Poinnya apa Pak ini kira-kira tadi Pak ya? Em, mungkin ada mungkin ada sedikit gambaran lah Pak, bagaimana cara saya melakukan pembelajaran yang inovatif yang Mm, melibatkan keaktifan siswa itu sepenuhnya mm, dan juga bisa melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran daring ini Pak. Wah, mantep banget Pak ya. Jadi mungkin rencananya Pak rencana aksinya Pak Ardi nanti eh, membuat sebuah pembelajaran inovatif yang makin yang atau yang dapat semakin meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa ya Pak ya. Luar biasa nih. Saya jadi nggak sabar menunggu nih cerita-cerita dari Pak Ardi nanti. Kalau eh, Pak Ardi sudah melakukannya nih. Nih, kira-kira mau mulai kapan ini Pak Ardi ya? Kira-kira ya mulainya ya. Ini bisa segera dilakukan atau kapan Pak Ardi rencananya nih?
mulai kapan Pak Ardi bisa mengeksekusi ini? Kalau mulai kapan mau secepatnya ya Pak, karena ini kan USP kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi ketika USP itu berlangsung, Hmm. ini kan sudah saya planning dari awal ini. Jadi ketika USP Iya, iya, iya. berlangsung selama 2 minggu itu langsung saya eksekusi Pak, langsung saya Hmm. Wah, mantap nih, semangat nih. Saya senang nih kalau Pak Ardi langsung gercep gitu ya, gerak cepat gitu ya. Oke, eh, mudah-mudahan itu bisa langsung segera dieksekusi dan bisa memberikan dampak positif Pak ya nanti ya, gitu ya. Nah mungkin kita cukupkan dulu Pak Ardi ya, sampai di sini kita ngobrol-ngobrolnya sore hari ini, gitu Pak ya. Mungkin nanti kalau kita ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. makasih banyak Pak ya atas kesempatan sama ganggu waktunya nih tadi. Sudah dengar keluh kesah saya sampai dapat dapat solusi lah ini. Iya, iya, iya. Sama-sama Pak Ardi ya. Semoga kita nanti ya bisa ketemu lagi lah. Kita tutup saya obrolan kita sore hari ini ya. Saya ngucapin terima kasih. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat lah buat Pak Ardi dan teman Pak Ardi di sana ya mengatasi permasalahan yang ada. Ya terima kasih Amin, Pak Ardi. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Dani dan Pak Ardi, seru sekali tadi ya pembicaraannya kayaknya nih Pak ya. Iya. Hmm. Gimana nih Pak Dani perasaannya tadi setelah melaksanakan coaching Pak? Alhamdulillah Bu ya. Saya kok ngerasa plong, ngerasa lancar gitu lah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar lah. Lega saya. Mhm, mhm. Ya, jadi Pak, ketika coaching tadi menurut Bapak yang sudah selaras, kemudian yang melebihi dan belum sesuai dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini tadi itu apa aja ya Pak? Bisa ceritakan Pak? Eh, apa ya? Menurut saya sih Bu ya, yang sudah selaras tadi itu eh, saya merasa ya, saya sudah melakukan coaching itu dengan alur tirta ya. Alur tirta itu kan ada yang pertama itu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab ya. Kemudian saya juga sudah tadi menggali ya eh, kompetensi coach tersebut gitu ya untuk menemukan solusi solusi permasalahan yang muncul dari Pak Ardi tadi ya. Nah, serunya tadi itu ya selama coaching berlangsung itu ya yang lebih kompetensi yang saya inginkan, yang saya ingin kembangkan itu adalah alhamdulillah saya telah mampu apa ya mendengarkan secara aktif gitu ya sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing ide-ide coach ini untuk menemukan solusi dari permasalahan koci Bu tadi itu ya. Iya, Jadi permasalahan kocinya tadi Pak Ardi tadi yang nyampaikan. iya Pak. Kemudian kalau menurut Bapak, apakah ada nggak Pak tadi Pak selama kegiatan coaching berlangsung itu yang menurut Bapak belum sesuai nih Pak dengan kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan? Em, apa ya mungkin untuk mengembangkan pertanyaan bot kali Bu ya saya masih merasa belum belum mampu sepenuhnya nih belum bisa maksimal nih namun luar biasanya Coach Isa sudah mampu menemukan nih beberapa solusi untuk memecahkan masalahnya dan menemukan cara mengantisipasi segala hambatan yang ini Bu, mungkin terjadi nanti luar biasa Pak Ardi tadi itu. Iya, luar biasa sekali Pak Dani ya. Baik, saya ingin menyampaikan nih Pak beberapa catatan saya. Tadi saya kan mencatat nih Pak ya, apa yang saya Mm-mm. catat ini selama melakukan pengamatan tadi Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Pak? Boleh Bu ya silakan Bu silakan. Oke. Iya, jadi saya bacakan dulu ya Pak, berdasarkan pengamatan saya tadi selama Pak Dani melakukan proses coaching, Bapak sudah melakukan proses coaching itu dengan alur tirta tadi ya Pak ya. Nah, Ya sesuai ya Bu. dengan apa yang saya amati juga ada beberapa catatan di antaranya Pak Dani sudah berhasil menyampaikan dan menanyakan tujuan kepada koci, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada koci. Kemudian Pak Dani juga sudah menuntun koci nih Pak, mencari rencana aksi dan tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan, juga memancing koci untuk menemukan hambatan dan menyelesaikan hambatan tersebut.
Itu juga Iya Bapak Bu, juga ya. sudah berhasil nih membuat Pak Ardi sebagai coach menemukan rasa tanggung jawab ya yang ada pada diri coach agar rencana aksinya dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Oke, di Mm-mm. sini saya juga mencatat bahwa sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach yaitu Pak Ardi tadi ya. Bapak sudah sangat fokus tadi terhadap coach, artinya Bapak sudah menunjukkan nih Pak kehadiran penuh atau presence. Bapak juga udah mendengarkan aktif dan tentunya Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak, sesuai dengan kata kunci Mm-mm. yang disampaikan oleh coach tadi itu ya, Pak, ya. Luar biasa Iya sekali, Bu. apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching Amin, amin. berikutnya. Oh iya, satu lagi nih, Pak, pertanyaan dari saya. Boleh, Pak, ya? Iya Bu, ya, 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 boleh. Untuk kedepannya nih Pak, kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching hari ini apa nih Pak? Apa ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin Bu ya, itu saya ingin lebih apa ya, mendalami gitu Bu kayaknya ya, memahami alur tirta lagi ya untuk melakukan coaching ya, supaya misalkan nanti kalau pas coaching-coaching selanjutnya itu bisa menjadi lebih baik lah. Jadi kan mungkin nggak cuman kali ini, jadi ke depannya mungkin masih ada coaching-coaching lagi. Saya akan lebih menyempurnakan lagi lah nih alur tirtanya nih. Iya, Mudah-mudahan bisa untuk mendapatkan hasil coaching yang lebih baik lah itu Bu. iya Bapak. Jadi ini kira-kira nih Pak, kapan lagi nih Pak kita bisa bertemu nih Pak? Supaya bisa bincang-bincang lagi nih Pak, progresnya gimana, terus tuh tindak lanjut Bapak seperti apa nanti Pak? Mungkin 2 minggu lagi kali Bu ya. Iya, Kira-kira ya nanti kita mungkin saya hubungi Bu Betty lagi lah gitu. Kira-kira nanti kapan bisa ngobrol lagi gitulah ya. mhm, Waktunya kapan pasnya gitu. Nanti saya mhm. kontak aja Bu Betty. Mhm. Oke, siap Bapak, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan mendalami lagi alur tirtanya Pak ya, supaya lebih baik lagi ke Iya Bu. depannya. Insya Allah 2 minggu lagi kita bertemu ya Pak ya, kita atur lagi jadwalnya ya, Insya untuk Allah melihat ya Bu. Iya progres, iya. heeh, untuk melihat progres dan tindakan tindakan Bapak tindak lanjut selanjutnya ya, atas perkembangan Iya Bu. Bapak. Baik, Bapak udah melakukan coaching, tanya jawab ini juga sudah selesai. Saya sudah melakukan observasi proses coaching menggunakan alur tirta juga. Saya akhiri Iya sampai Bu. di sini saja dulu, Pak, ya. Terima kasih atas kesempatan Iya Bapak. Bu. Ya, Pak Ardi juga Iya. ya, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.